Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan batch 1 kategori 2 LPTK IAIN Curug tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Midia Yuliza SPDI, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 12 Tebatkarai, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam batch 1 kategori 2 LPTK IAIN Curug tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 di kelas 4 dengan mengambil tema menyambut usia balik. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya dalam pembelajaran saya ini agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Apakah semuanya sekolah hari ini? Sudah siap belajar? Tempat duduknya yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Bajunya yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Aska, Dandi, Dapano, Dikta Alif. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan surat pendek. Kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
itu ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Jadi sudah mencapai usia dewasa, ya. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lainnya keluar mani atau mimpi basah. Bagi laki-laki. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Hadirin kelayan Latina, ada tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, ya. Bagi laki-laki, ini tanda-tandanya. Bagi laki-laki dia telah mengalami yang namanya mimpi basah, ya. Telah mengalami yang namanya mimpi basah. Apa Bu mimpi basah itu? Mimpi basah itu keluarnya cairan, ya. Keluarnya cairan yang disebut dengan air mani dari alat kelamin laki-laki. Ya, jelas? Nah, itu yang bagi laki-laki. Yang bagi perempuan itu tandanya kalau menurut ilmu fikih dia sudah mengalami haid atau menstruasi, ya. Apa Bu menstruasi itu Bu? Haid itu apa Bu? Nah, itu jelaskan. Haid atau menstruasi itu keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, kemudian tandanya yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, ya. Kalau bagi laki-laki tadi dia mimpi basah, bagi perempuan itu dia sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi, ya. Terakhir itu sudah berumur 15 tahun. Ada yang mengalami balik itu, ada ya Nak ya, tidak mesti umur 15 tahun. Ada yang 11 tahun sudah mengalami, ada juga yang umurnya 12 tahun sudah mengalami balik. Tapi gimana Bu? Kalau dia sudah umur 15 tahun belum mengalami tanda-tanda ini, nah, kira-kira gimana? Kalau laki-laki dia belum mengalami mimpi basah, kalau yang perempuan dia belum mengalami haid, tapi dia sudah berumur 15. Apa itu sudah dikatakan balik atau belum? Sudah, nah ya, sudah. Kalau kalian sudah berumur 15 tahun, tapi kalian belum mengalami tanda-tanda ini, kalian sudah dianggap balik. Ya, mengerti sampai di sini? Mengerti? Ya, itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, ini dilihat tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Tadi ilmu fikih, sekarang ilmu biologi. Nah, bagi laki-laki, coba dibaca Nak. Yang pertama, suara berubah. Suaranya itu terdengar lebih berat. Yang awalnya misalnya nyaring, halo. Nah, kalau misalnya Pak sudah balik, laki-laki itu biasanya suaranya berat, halo. Nah, gitu kan? Ya tidak? Ya kan? Nah, kemudian yang kedua dibaca. Jenggot dan jambang. Kalau tubuh jakun tahu kalau dia laki-laki yang di sininya ada itu tuh. Nah, itu namanya jakun. Kumis kan, masa tidak tahu kumis. Kemudian jenggot, jambang itu berewokan. Nah, kalau laki-laki yang sudah balik, itu ciri-ciri biologinya yang berubah dari tubuhnya. Sudah mulai tumbuh jakun, jenggot, kumis dan jambang. Yang ketiga apa? Nafsu makan lebih bertambah. Yang sebelumnya mungkin makannya sepiring, ini makannya 2 piring. Kalau sudah mencapai usia balik. Nah, yang keempat apa? Tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagian tertentunya itu biasanya di ketiak tumbuh rambut. Dan satu lagi biasanya tuh di alas
pinggulnya mulai membesar, perubahan fisiknya ya, pinggulnya mulai membesar, payudaranya mulai membesar. Kemudian apa yang kedua? Ya, sama dengan laki-laki tadi, nafsu makan kalau sudah balik nanti lebih bertambah. Yang terakhir, tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya sama juga dengan laki-laki tadi. Akan tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Misalnya itu di ketiak, bisa juga di alat kelamin. Sampai di sini sudah jelas? Bisa membedakan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi? Bisa ya? Kalau kalian sudah mencapai usia dewasa tadi, kalian itu disebut dengan mukallaf. Ya, kalian itu disebut dengan mukallaf. Ya, nyanyi. Sudah balik dan sudah humanis, bisa membedakan yang benar dan salah, mulai puasa, mulai sholat, mulai berwudu, menurut aurat, pada aurat lagi lagi, dari pusatnya hingga ke lututnya, batas aurat khusus bagi muslimah, seluruhnya tertutup semua, kecuali wajah tangannya. Silakan anak-anak ibu hari ini pilih sendiri mau gaya belajarnya seperti apa ya. Kelompok ini mau gaya belajar seperti apa hari ini? Auditori. Ya, ini aku kasih punya auditori. Kelompok yang ini mau gaya belajar seperti apa hari ini? Visual. Ya. Kelompok yang ini kinestetik ya. Selanjutnya ibu bagikan lembar LKPD-nya hari ini. Tugasnya hari ini ya Nak ya. Kelompok auditori, tugasnya nanti kalian wawancarai salah satu atau dua guru yang ada di sekolah kita dengan menanyai materi menyambut usia balik. Itu tugas dari kelompok auditori. Kelompok visual, tugasnya kalian membuat poster tentang menyambut usia balik. Kelompok 3, tugasnya yaitu nanti kalian silakan gunting materi yang ibu bagikan. Kemudian kalian mix and match-kan. Oh, yang mana tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, mana tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Sudah mengerti semua tugasnya? Sudah, ibu bagikan ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pertanyaan pertama. Berapa usia Bapak ketika mengalami mimpi basah? Ya, pada saat itu Bapak berusia 14 tahun, di mana Bapak duduk di kelas 2 SMP. Pertanyaan kedua. Ya. Tolong ceritakan pengalaman Bapak pertama kali mengalami mimpi basah. Oke, pada saat itu Bapak sangat terkejut sekali ya, karena pertama kali mengalami pengalaman yang seperti itu. Ya, Bapak terkejut. Wah, kenapa ini? Terkejut gitu. Kok seperti ini? Bapak belum tahu kan apa itu mimpi basah. Nah, jadi yang Bapak rasakan pada saat itu ya cuma kaget, ya bercampur panik gitu. Apa ini? Nah, akhirnya Bapak bertanya kepada ya orang yang mimpi dewasa, Bapak,
apa itu? Oh ternyata itulah yang dinamakan dengan mimpi basah. Pertanyaan pertama, berapa usia ibu ketika mengalami haid atau meni? Ibu mengalami ibu mengalami haid atau menstruasi itu pada usia 14 tahun. Awalnya ibu merasa cemas dan khawatir. Ibu juga mengalami nyeri perut, dan nyeri sampai ke pinggang. Sekian wawancara dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita presentasikan dari hasil kerja kalian setiap kelompoknya. Silakan kelompok visual terlebih dahulu, kembali ke depan. Kami dari kelompok visual akan membacakan judul poster kami. Kini saatnya melangkah lebih dewasa. Usia balik adalah awal dari perjalanan menemukan diri. Usia balik saatnya untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pribadi yang positif dan pengaruh. Selamat datang fase baru kehidupan, sambut usia balik dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Mbak Diliana, posternya bagus tidak? Bagus. Kita kasih tepuk jempol dulu untuk kelompok visual. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Kami dari kelompok kinestetik akan membacakan hasil dari diskusi kami. Tumbuh dan pagiku cerahku, matahari. Anak soleh. Siap. Terakhir kita lakukan asesmen sumatif. Silakan anak-anak ibu kerjakan soal-soal yang sudah ibu bagikan ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Bagaimana belajar hari ini? Apakah senang? Senang. Untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, silakan kalian buat emoticon dengan kertas yang ibu bagikan. Ya, setelah kalian selesai membuat emoticonnya, kalian tempelkan aja langsung ke papan tulis ya. Beri kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama, balik itu artinya sampai, ialah kedewasaan bagi seorang
bagian tertentu. Kemudian bagi yang mengalami hadas besar diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib atau mandi